Sampel karbon dioksida mempunyai volume 25 ml pada temperatur 20 derajat Celcius. Berapa volume sampel tersebut pada tekanan yang sama dan pada temperatur 37,5 derajat Celcius. Jadi sampel gas yang sama yang sebelumnya volume 25 ml itu akan kita cari tahu berapa volume setelahnya ketika suhunya sudah naik. Menurut hukum Charles, V1-nya itu 25 ml atau volume awalnya 20 liter, lalu suhu awalnya 20 derajat. Nah, di sini satuan Celciusnya harus kita ubah dulu ke Kelvin. Jadi 20 derajat Celcius ditambah dengan 273,15. Jadi suhu awalnya itu 293,2 Kelvin. Nah, lalu untuk suhu 2-nya atau suhu akhirnya itu menjadi 37,5 derajat Celcius. Kita ubah juga ke Kelvin, jadinya 37,5 ditambah 273,15, jadinya 310,7 Kelvin. Nah, dengan menggunakan hukum Charles, dengan persamaan yang tadi, V1 per T1 sama dengan V2 per T2, kita bisa mencari volume akhir dari sampel karbon dioksida tersebut. Jadi volume akhirnya itu V1 dikali T2 dibagi T1. 25 ml dikali 310,7 Kelvin dibagi 293,2 Kelvin sama dengan 26,5 ml. Oke. Ada tambahan lagi? Halo, Pandito, ada tambahan lagi nggak? Kayaknya ini salah ya, Bu. Harusnya yang salah apa? Harusnya V1 kali T1 dibagi T2. Jadi harusnya 25 ml dikali 293,2 dibagi 310,7. Yang dicari apa? V2 ya? V2 ya, yang dicari V2. Yang dicari V2, ini betul ya? Sudah betul ya? Betul. Yang dicari V2 kan? V1 T2-nya naik ke atas ya? V1 T2 per T1. Oh iya. Ya. Jadi ini sudah betul. Ya enggak? Oh iya, Bu. Ini sudah betul, Pandito ya. Ini kan V1 per T1. Nah, ini V2 per T2. Ya. Kalau V2, V2 tetap di sini, T2-nya yang naik ke atas. Ya. Jadi V1 T2 per T1. Jadi ini sudah betul. Ya. Oke, baik. Pandito, cukup atau mau tambah lagi? Cukup, Bu. Cukup. Oke, terima kasih ya. Nah, ini hukum Charles itu pada isobarik ya, atau pada pressure konstan atau pada tekanan konstan. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga kita temukan ya. Jadi temperatur 0 absolut. Temperatur bukan di 0 derajat Celcius ya. Absolut itu adalah pada Kelvin ya. Sehingga untuk gas itu kita banyak Kelvin. 0 absolut Kelvin itu ya, pada 0 Kelvin volume gas ya. Jadi ada temperatur 0 dan itu adalah minus 270 Celcius. Ini dingin sekali di sini, 0 Kelvin itu ada 0. Itu volume gas adalah 0. Apa volume gas? Mungkin 0. Kenapa? Karena gasnya di sini sudah pada suhu yang sangat dingin, gas itu berubah menjadi gas, tapi sudah menjadi liquid atau menjadi solid. Seperti itu ya, sehingga di sini volume gas itu adalah 0. Hitung gas itu kita gunakannya Kelvin. Dan dari sini kita bisa temukan 0 absolut itu adalah minus 273. Itu dari intrapolasi aja ya. Jadi misalkan dari 0 sini, karena ini garis lurus, ya udah ini diintrapolasi ke sini. Gitu.
ketemunya di minus 273 derajat Celcius. Nah, ini adalah 0 Kelvin. Ya, makanya kalau konversinya adalah 273 ya. Lebih telitinya 273,15. Oke. Baik, berikutnya silahkan. Baik, Bu izin menjelaskan mengenai hukum Gay-Lussac. Jadi hukum Gay-Lussac ini ditemukan oleh ilmuwan kimia asal Prancis, namanya itu Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, itu pada tahun 1862. Bunyinya hukum dari hukum Gay-Lussac ini yaitu apabila volume gas yang berada pada ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Lalu, jadi pada volume konstan ini tekanan massa tetap dari gas apapun berbanding lurus dengan suhu absolut dalam derajat Kelvin. Nah, volume konstan ini bisa disebut dengan proses isohorik. Nah, di sini ada persamaannya. Persamaannya itu tekanan sama dengan konstanta dikali temperatur atau suhu. Lalu persamaan keduanya yaitu P1 per T1 atau tekanan 1 dibagi suhu 1. Suhu pertama sama dengan tekanan kedua dibagi suhu kedua. Di sini bisa dilihat dari grafiknya juga bahwa tekanan berbanding lurus dengan temperatur, seperti contohnya pada botol yang ditutup rapat, tutupnya itu lalu dimasukkan ke dalam api, bara api kayak gitu. Jadi botol itu tuh bakal meledak. Nah, hal itu terjadi karena kalau misalkan suhunya naik, volumenya juga akan naik, tekanan gasnya itu akan naik. Jadi botol itu lama-kelamaan bakal meledak kayak gitu. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal untuk menentukan tekanan gas setelah perubahan suhu pada volume dan massa konstan. Jadi di sini jika ada gas yang terkandung dalam tangki baja pada suhu 21,4 derajat Celcius yang memiliki tekanan 5,17 atmosfer, jadi berapa tekanannya jika dipanaskan ke suhu yang 89,6 derajat Celcius. Nah, itu pakai hukum Gay-Lussac tadi. Jadi kita tahu kalau tekanannya itu 5,17 atmosfer dan suhu pertamanya itu kan 21,4 derajat Celcius, tapi diubah atau dikonversi ke Kelvin. Jadi 21,4 ditambah 273,15, hasilnya itu 294,6 Kelvin. Nah, suhu keduanya yaitu 37,5 derajat Celcius, ini juga dikonversi ke Kelvin, jadi 37,5 ditambah 273,15 menghasilkan 310,7 Kelvin. Jadi dimasukin ke rumus atau ke persamaannya yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, di sini tinggal dikaliin P1 dengan T2-nya dan dibagi dengan T1-nya menghasilkan 5,45 atmosfer. Itu, Bu. Cukup. Oke, hati-hati Wulan ya, ini juga ada kesalahan nih. Nah, di sini kan dipanaskannya sampai 89,6 derajat Celcius ya. Oh, di sini 37,5. 37,5 dari mana ya? Hati-hati ya. Anda harus cek lagi, maksudnya harus kritis dalam membaca ya. Oke, itu saja mungkin kesalahannya. Kalau hukumnya betul ya, jadi pada volume konstan ya, jadi pada volume konstan tekanan dan temperatur itu juga berbanding lurus ya. Jadi kalau ada dua keadaan pertama menjadi keadaan kedua, ya sudah tinggal gunakan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2 seperti itu ya, mudah aja sih, simple ya dan mudah diingat mudah-mudahan. Oke, berikutnya ini kalau kita gabungkan ketiga hukum tadi, silakan Aura Permata ya. Silakan. Hukum selanjutnya yaitu hukum gas Boyle Charles Gay-Lussac. Nah, hukum ini itu adalah penggabungan dari 3 hukum yang ditemukan sebelumnya tadi. Penemunya itu tidak jelas digabungin. Terus
hubungan antara tekanan, volume, dan suhu untuk jumlah yang tetap atau konstan gas apapun yang dinyatakan sebagai persamaan tunggal disebut hukum gabungan gas. Lalu rasio antara tekanan, volume produk, dan suhu mutlak dari massa tetap gas diukur dalam Kelvin tetap konstan. Nah, hukum ini itu biasanya dipakai di gas tertentu. Rumusnya itu tekanan dikali volume per suhu sama dengan konstan. K itu konstan jadinya. Terus jika ada keadaan mula-mula dan keadaan akhir, rumus satunya yang P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 itu rumus ketika ada keadaan mula-mula dan keadaan akhir. Next slide, Bu. Kelebihan. Terus ini Bukan contoh, ya? bukan. Mana ya? Oh, sebentar. Ini. Ya. Terus ini contoh soal dari hukum gas Boyle-Charles Gay-Lussac tadi, yaitu sebuah gas awalnya memiliki tekanan 12,5 atm dan volume 23 liter dan suhu 200 Kelvin. Jika tekanannya dinaikkan menjadi 14 atm dan suhunya dinaikkan menjadi 300 Kelvin, berapa volume baru gas itu? Nah, karena ini ada keadaan awal dan keadaan akhir, terus pakainya menurut hukum gabungan gas, itu berarti tekanan satunya 12,5 atm, tekanan duanya 14 atm, terus V1-nya 23 liter, T1-nya 200 Kelvin, dan T2-nya 300 Kelvin. Dari rumus yang tadi, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2, itu kan yang ditanya volume setelahnya. Jadi yang ditanya itu V2. Rumusnya V2 itu P1 V1 T2 per P2 dikali T1. Jadinya tinggal dimasukin yang ada di soal tadi. 12,5 dikali 23 dikali 300 per 14 dikali 200. Hasilnya 86.250 dibagi 2.800 sama dengan 30,8 liter. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Aura. Bagus ya. Perhatikan dulu satuan nantinya ya. Bisa saja nanti satuannya bukan ATM, misalkan power atau Pascal mungkin ya. Nah, itu harus dikonvert ke ATM gitu ya. Kemudian volume itu harus dalam liter, kemudian temperatur harus dalam Kelvin ya. Jadi biasanya ini harus dibantu sesuai ya. Penggabungan saja, kombinasi. Nah, ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan jumlah yang tetap. Ya, jadi jumlahnya itu atau jumlah itu biasanya mol. Kalau molnya tetap, ya, maka ketiga ini bisa di P1, P1, keadaan 1, keadaan 2 ini bisa kita bandingkan. Ya, jadi syaratnya pada jumlah yang tetap. Ya, oke, bagus. Berikutnya. Silahkan. Siapa yang mau? Syahira, boleh. Silahkan. Ya Bu, izin menjelaskan. Jadi di sini tuh ada hukum Avogadro, di mana hukum Avogadro menyatakan bahwa volume dengan jumlah molekul atau mol gas yang ada. Nah, di sini tuh penemunya namanya Amodeo Avogadro di tahun 1811. Dia menyatakan bahwa volume gas yang sama pada saat yang sama suhu dan tekanan mengandung jumlah molekul yang sama terlepas dari sifat kimia dan sifat fisik. Nah, terus di sini tuh ada rumusnya, yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2, di mana V1 merupakan volume pertama, V2 volume kedua, N1 jumlah molekul gas yang pertama dalam satuannya mol, kemudian yang N2 itu jumlah gas kedua dalam mol.
Udah. Oke, ya. Jadi ini hukum Avogadro ya, yang menyatakan bahwa volume itu berbanding lurus dengan jumlah mol tanpa memperhatikan gasnya apa ya. Misalkan di sini saya memiliki oksigen ya, nitrogen dan CO2. Ini sama-sama volumenya 1 liter ya. Misalkan ini 1 liter, ini 1 liter, ini 1 liter. Nah, berarti jumlah molnya ya, jumlah mol oksigen bakal sama dengan nitrogen, bakal seperti itu ya. Nah, bisa saja sebagai mol ya, bisa juga sebagai bilangan Avogadro ya, Na gitu. Karena apa? Karena mol sendiri itu juga berbanding lurus dengan bilangan Avogadro. Ya, tapi di sini kita relevankan dengan mol saja. Ya, jadi volume itu berbanding lurus dengan mol ya. Makanya kalau khusus untuk reaksi gas ya, reaksi yang melibatkan gas, dalam persamaan reaksinya ya, perbandingan koefisiennya, misalkan perbandingan koefisien 2 banding 1 banding 3, misalkan seperti itu kan biasanya perbandingan mol ya. Kalau dalam stokiometri biasa itu adalah perbandingan mol. Nah, tapi kalau dalam gas itu bisa juga menyatakan perbandingan volume. Ya, jadi misalkan 2A plus 1B menghasilkan 3C misalkan ya. Nah, 2 banding 1 banding 3, kalau dalam stokiometri biasa itu adalah perbandingan mol. Nah, tapi kalau dalam reaksi gas itu boleh juga merupakan perbandingan volume. 2 banding 1 banding 3 itu sebagai perbandingan volume. Seperti itu. Ya, oke. Bagus. Berikutnya silakan. Siapa nih? Elvira, boleh ya Elvira, silakan Elvira. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai hukum gas ideal. Gas ideal ini adalah gas teoritis yang terdiri dari banyaknya partikel ukuran titik yang tidak berinteraksi satu sama lain, kecuali ketika mereka bertumbukan secara elastis. Nah, gas ideal dikatakan gas ideal ini ketika berada di temperatur yang tinggi dan tekanan yang rendah, karena kerja yang melawan dari intermolekul ini menjadi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan energi kinetik partikel, dan ukuran molekul juga menjadi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ruangan kosong antar molekul. Nah, partikel gas ideal ini akan mengalami tumbukan yang bersifat lenting, sempurna, akan mengalami penyebaran secara merata pada seluruh ruang dengan jumlah yang banyak. Dan energi kinetik rata-rata molekul gas ideal ini sebanding dengan suhu mutlaknya. Setelah itu ada produk dari tekanan dan volume gas ideal sama dengan produk dari suhu absolut gas, jumlah gas, dan konstanta gas universal. Seperti pada rumus PV per T sama dengan konstanta dikali jumlah gas. Nah, persamaan dari gas ideal ini adalah tekanan dikali volume sama dengan mol dikali tetapan gas dikali dengan temperatur. Kalau misalnya kita jabarin, molnya itu sendiri adalah berarti tekanan dikali volume sama dengan massa per mR dikali tekanan gas dikali dengan suhu. Nah, untuk mencari densitas gasnya itu sendiri adalah dengan membagi massa sama volume, atau dengan tekanan dikali massa molar dibagi dengan tetapan gas dikali temperatur. Nah, tetapan itu adalah tetapan gasnya itu adalah 0,0206 liter ATM per kmol. Selanjutnya, ada soal. Nah, soalnya itu ditanya berapa jumlah sampel dengan diketahui 575 mili pada tekanan 750 torr dan temperaturnya itu adalah 22 derajat Celcius. Nah, sebelumnya itu kita harus mengkalkulasi tekanan, suhu, dan volume terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya tekanan berarti kita
kan di situ diketahui 750 liter ya, berarti 750 liter ini dibagi dengan standar tekanannya itu adalah 760 liter per atm. Berarti sama dengan 0,987 atm. Selanjutnya ada suhu. Nah, di sini kan derajat Celcius. Nah, kita konversi dulu ke Kelvin. Berarti 22 derajat Celcius ditambah 273,15 menghasilkan 295,15 Kelvin. Selanjutnya volume. Berarti 575 dibagi dengan 1000 mili per liter sama dengan 0,5705 liter. Selanjutnya dicari jumlah sampel gasnya. Nah, memakai persamaan rumusnya itu adalah tekanan dikali volume sama dengan jumlah gas dikali tetapan gas dikali dengan suhu. Kan yang dicari molnya, berarti mol sama dengan tekanan dikali volume dibagi tetapan gas dikali suhu sama dengan 0,987 atm dikali dengan 0,575 liter dibagi dengan 0,08206 liter atm per kmol dikali 295,15 menghasilkan 0,024 mol. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Elvira, bagus ya. Oke, nah ini jadi sebetulnya hukum tadi ya, hukum gabungan dan juga Avogadro itu kemudian digabungkan lagi sehingga disebut sebagai hukum gas ideal ya. Nah, di sini konstantanya diterjemahkan ya atau dicari sehingga ditetapkan sebagai tetapan gas yaitu R ya. Jadi tidak lagi K tapi sudah tetapan gas ya R. Seperti itu, dan ini satuannya dalam liter atm per kmol. Nah, ini adalah hukum gas ideal, tapi dari sini juga kita bisa modifikasi ya, modifikasi ke kanan di sini. Ini ada mol itu kan massa dibagi massa molar ya. Mol itu adalah massa dibagi dengan massa molar, sehingga kita tulis M per massa molar atau MR ya, boleh. Seperti itu. Nah, atau bisa juga kita mencari densitas gas ya. Densitas kerapatan gas. Nah, seperti tadi di awal dijelaskan bahwa salah satu sifat dari gas itu kan memiliki densitas yang ringan, gitu ya, atau kerapatan yang ringan, gitu ya, atau yang kecil, kerapatannya rendah, dan juga memiliki densitas yang berbeda-beda. Untuk setiap gas memiliki densitas yang berbeda-beda. Gas oksigen dengan nitrogen, ya, dengan CO2 itu densitasnya berbeda-beda. Ya, cara mencari densitasnya persamaan gas ideal juga, di mana densitas itu adalah massa per volume, ya. Karena ini massa per volume, sehingga mencari densitas itu sama dengan tekanan dikali massa molar dibagi dengan tetapan gas dan dikalikan dengan temperatur, ya. Jadi dari persamaan gas ideal kita bisa mencari massa molar, ya. Misalkan gasnya tidak diketahui ini gas apa, ya. Tapi parameter-parameter tekanan, volume, kemudian massa dan lain sebagainya diketahui, maka kita bisa mencari massa molarnya, ya, sehingga kita bisa menebak gas apa itu, ya. Terus kemudian juga kita bisa menentukan densitasnya. Oke, di sini soalnya memang hanya belum kita mencari massa molar, tidak ada, kemudian mencari densitas tidak ada, tapi nanti ke depan nanti saya tampilkanlah beberapa soal yang lebih tingkatannya lebih lah ya, skala 2 lah, ini masih skala 1 soalnya. Oke, nah betul di sini harus dirubah ya, semua satuan harus disesuaikan ke liter, kemudian atm, ke Kelvin, ya, seperti itu. Ya, jadi harus dikonversi dulu ke semuanya ya sebelum dilakukan. Oke, saya rasa cukup jelas ya, tidak ada pertanyaan. Berikutnya silakan. Ini Regita, silakan Regita. Izin menjelaskan ya, Bu. Ya. Mengenai tekanan parsial atau hukum Dalton. Sini apabila dua atom atau lebih gas yang tidak saling bereaksi ditempatkan dalam satu wadah, tekanan yang diberikan oleh masing-masing gas dalam campuran sama dengan ketika masing-masing gas tersebut menempati sendiri wadah tersebut. Tekanan oleh setiap gas
dalam campuran disebut tekanan parsial yang ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1801. Campuran gas ideal, setiap gas memiliki tekanan parsial. Tekanan parsial adalah tekanan gas yang dimana pada gas tersebut menempati volume campuran pada suhu yang sama. Sini tekanan total dari campuran gas ideal adalah jumlah dari masing-masing tekanan parsial gas dalam campuran. Sini ada pernyataannya itu tekanan totalnya sama dengan tekanan gas A dijumlah dengan tekanan gas B dijumlah dengan tekanan gas C. Hukum Dalton adalah total dari tekanan campuran gas yang jumlahnya sama dengan tekanan pada masing-masing gas itu sendiri. Selanjutnya Bu, maaf. Sini ada contoh soal pada campuran dari 10 gram oksigen dan 5,5 gram metan ditempatin dalam 10 liter kontainer pada suhu 25 derajat Celcius. Berapa tekanan parsial dari masing-masing gas dan berapa total tekanan gas pada kontainer tersebut? Pertama, menentukan dulu tekanan parsial dari oksigen. Yang diketahui volumenya 10 liter dan suhunya 25 yang dikonversikan ke Kelvin jadi 298 Kelvin. Kemudian cari molnya itu 10 gram per 32 gram airnya dari oksigen sama dengan 0,313 mol. Kemudian cari tekanan dari oksigennya N dikali R atau gas konstan dikali T suhunya per volume sama dengan 0,313 mol dikali 0,0821 atm per kali mol dikali 298 Kelvin per 10 liter sama dengan 0,766 atm. Kedua, menentukan tekanan parsial dari metan. Dicari dulu molnya 5,5 gram per 16 gram per mol sama dengan 0,344 mol. Kemudian cari tekanan. Tentukan tekanan dari gas metannya N dikali gas konstan dikali temperatur per volume 0,344 mol dikali 0,821 atm per mol kali K dikali 298 Kelvin per 10 liter sama dengan 0,842 atm. Yang terakhir, menentukan total dari tekanan oksigen sama si metannya. Tinggal dijumlah aja si 0,766 atm dari gas dari tekanan oksigen dijumlah dengan 0,842 dari tekanan si gas metan menghasilkan 1,61 atm. Udah cukup, Bu. Oke. Ya, terima kasih Regita, bagus ya. Di atas genteng ya Regita? Enggak, Bu, ini background doang. Background aja. Saya pikir betulan di atas genteng ya. Oke, unik, backgroundnya unik. Ya, jadi ini tekanan parsial ya. Jadi setiap gas itu akan memberikan tekanannya masing-masing, gitu ya. Nah, kalau misalkan saya dalam satu tabung nih, ini ada tabung tabung udara misalkan ya. Saya memiliki tabung udara di sini. Terus kemudian saya ukur pakai manometer tekanannya misalkan 5 atm, 5 atmosfer. Nah, 5 atm itu adalah tekanan dari jumlah gas-gas yang ada di dalam tabung ini ya. Jadi udara itu sebetulnya campuran dari gas nitrogen ya, kemudian gas oksigen, CO2, H2O dan gas-gas mulia misalnya seperti itu. Jadi yang 5 atm itu sebetulnya adalah tekanan dari nitrogen ya, PN2 ditambah PO2 ditambah CO2 ditambah pH2O ditambah P helium atau ditambah P argon seperti itu. Ya, nah kemudian setiap gas ini juga pasti memiliki mol masing-masing ya, memiliki mol masing-masing. Berarti ada mol N2, mol O2, mol CO2, mol H2O, mol helium, mol argon seperti itu. Ya, nah kemudian bisa juga ya setiap ini juga memiliki fraksi mol yang
berbeda-beda ya. Berarti ada fraksi mol N2 ditambah fraksi mol O2 tambah fraksi mol CO2 yang jumlah total fraksi mol itu adalah 1. Ya, mau berapa mol, mau berapa total fraksi mol itu adalah 1. Seperti itu. Ya, fraksi mol itu adalah mol gas dibagi dengan mol total, mol keseluruhan. Ya, sepertinya cukup jelas ya. Atau ada pertanyaan? Tidak ada ya, masih mudah dipahami. Contoh soalnya juga ini masih soal satu, belum rumit gitu ya. Jadi Anda tinggal hati-hati saja, konstanta, satuan ya harus tepat. Oke, berikutnya silakan. Silakan berikutnya. Ahmad Dairobi, boleh. Bu, terima kasih. Selanjutnya ada reaksi stoikiometri gas. Beberapa perhitungan itu melibatkan mol. Untuk mencari massa seperti massa berarti mol dikali massa molar itu atau AR atau MR. Sedangkan untuk mencari mol itu massa dibagi massa molar. Untuk jumlah partikel itu mol dikali bilangan Avogadro itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sedangkan untuk mencari mol itu jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Untuk volume itu mol dikali tetapan gas dikali temperatur dibagi tekanan. Sedangkan untuk mencari molnya itu tekanan dikali volume dibagi tetapan gas dibagi temperatur. Seperti yang diketahui, volume pada STP itu berasal dari perhitungan berikut, yaitu nRT dibagi P, molnya itu 1 mol, sedangkan tetapan gasnya itu 0,08206 liter ATM per mol Kelvin dikali 273,15 Kelvin dibagi 1 ATM, itu 22,41 liter. Berikut ada contoh menentukan jumlah produk di dalam reaksi kimia fase gas dengan diketahui volumenya. Berapa jumlah uap air yang terbentuk saat 1,25 liter gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen dalam keadaan standar STP. Yang pertama itu menuliskan persamaan kimianya. Itu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Yang kedua itu menentukan jumlah gas hidrogennya atau mol hidrogennya. Itu 1,25 liter dibagi keadaan standarnya itu 22,4 liter per mol. Itu menghasilkan 0,0558 mol. Yang ketiga itu menentukan jumlah air yang diproduksi, yang dihasilkan. Berdasarkan reaksi kimia, 2 mol H2O itu menghasilkan 2 mol hidrogen. Jadi 0,0558 hidrogen itu akan membentuk 0,0558 H2O. Berikutnya ada menentukan volume dari produk pada reaksi kimia fase gas. Berapa liter NO yang diperlukan untuk menghasilkan 3 liter nitrogen dioksida dari reaksi dengan oksigen. Yang pertama menuliskan persamaan reaksi yang sebanding, itu 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2 belum setara. Yang kedua itu menentukan volume dari produk yang reaksi kimia oksida akan memproduksi 1 liter
nitrogen dioksida. Jadi dibutuhkan 3 liter nitrogen oksida untuk menghasilkan 3 liter nitrogen dioksida. Karena itunya perbandingan koefisiennya sama. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, bagus ya, kritis banget ya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, khusus untuk gas, perbandingan koefisien di sini ini bisa menggambarkan perbandingan volume secara langsung ya. Jadi boleh Anda convert dulu ke mol, boleh, tapi untuk simpelnya boleh langsung bandingkan sebagai perbandingan volume. Ya, itu. Kemudian di sini yang ini ya, yang kita ketahui, yang horizontal ini massa, mol, jumlah partikel, ini adalah konsep mol ya pada stokiometri secara umum ya. Nah, untuk stokiometri gas melibatkan ke bawah nih ya. Jadi ada volume gas ya. Volume gas hubungannya dengan mol itu bisa menggunakan persamaan gas ideal VV NRT ya. Tapi kalau pada keadaan STP ya, apa itu STP? STP itu adalah Standar, Bu. standar temperatur and pressure ya. Nah, STP ini standar temperaturnya adalah 0 derajat Celcius atau 273,15 Kelvin dan pressure-nya adalah 1 atm. Ya, jadi kalau pada keadaan STP ya pada 0 derajat Celcius dan 1 atm, kita boleh langsung konversi mol ke gas itu menggunakan faktor 22,41 liter. Itu ya, tapi itu ada syaratnya kalau STP. Kalau tidak STP, maka Anda gunakan saja persamaan gas ideal. Ya, VV sama dengan NRT. Gitu, ya, jadi STP itu ingat standar temperatur and pressure. Temperaturnya berapa, tekanannya berapa. Ya, jadi nggak bisa kalau misalkan di sini pada 100 derajat, ya Anda nggak bisa konversinya 22,41. Ya, karena itu bukan STP. Seperti itu. Ya. Oke, bagus. Nah, ini juga di sini. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini karena di sini disebutnya STP ya. STP ya sudah. Berarti ini untuk konversi mol Anda langsung saja gunakan faktor 22,4 liter per mol ya, sehingga mencari molnya lebih simpel. Oke ya, bagus dari Robi tadi penjelasannya, batasannya cukup jelas ya. Dan 24 ini saya juga baru sadar kalau ini salah. Karena saya pikir ini udah setara gitu ya. Nah itu juga mudah sekali mengeditnya. Jadi tetap protokol ya. Jadi tentukan reaksinya, cek itu sudah setara atau belum. Ya kalau belum setara ya harus setarakan dulu. Oke, bagus. Berikutnya silakan ini ada yang mau menjelaskan yang ini? Silakan. Ada? Ayo dicoba. Ada yang mau menjelaskan ini? Nggak ada. Ya udah, saya jelasin. Jelasin nggak? Atau nggak usah? Jelasin ya. Oke, nah ini adalah gabungan ya antara stokiometri biasa dengan gas ya. Jadi di sini ada reaksi bikarbonat ya. Bikarbonat ini padatan ya, natrium bikarbonat, NaHCO3 ini adalah padatan ya. Dilarutkan dalam HCl ya. Dilarutkan dalam HCl ini akan menghasilkan natrium klorida ya. Kemudian ada airnya dan gas CO2. Nah, ini menghasilkan gas CO2. Di sini natrium bikarbonatnya itu sebesar 1,4 gram. Ya, 1,4 gram. Nah, kemudian di sini menghasilkan CO2 yang diukur adalah tekanannya ya. Nah, karena ini adalah gas, maka yang paling mudah kita ukur tekanannya yaitu 722 torr. 722 torr ya. Nah, ini pada temperatur 17 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, kita anggap saja ini gas ideal ya, sehingga kita bisa mengukur